Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi video ini khusus ya untuk teman-teman yang kalian mau pergi ke luar negeri atau yang ada di Indonesia mau ke luar negeri atau yang di Indonesia yang kerja gitu ya. Nah kemarin-kemarin itu kan ada video FYP lagi ya. Ini udah lama, sekarang ada lagi nih di video TikTok itu ya yang FYP. Ada TKW yang mau turun mau loncat dari gedung gitu ya. Dia tuh pengen turun karena dijual sama sesama orang Indonesia ya teman-teman. Jadi dia itu dijual sama orang Indonesia, dari orang Indonesia itu dijualnya lagi ke ke orang Bangladesh apa ke orang Pakistan ya, sama itu apa kalau di Indonesia disebutnya germo gitu ya. Nah dia itu dijual gitu. Dia itu saya juga kurang tahu ini tuh ya videonya. Dia apakah dia itu dari Indonesia diambil langsung, apa dia pernah kerja di Arab terus dia kabur. Nah kemudian seperti itu. Nah jadi yang kerja di Arab itu tidak semanis yang kalian bayangkan teman-teman ya. Jadi kalian kalau kabur itu mikir-mikir dulu ya, karena cuma ada dua pilihan kalian kalau kabur dari rumah majikan ya. Satu, kerja lurus bener, apa mau ngelonte ya. Kalau kita nggak ngelonte, siapa yang mau ngasih makan? Begitu, makanya di antara dua saya bilang kalau kalian mau jujur lurus bisa, kalau nggak kayak gitu jadi lonte. Ada tiga sih. Yang ketiga dipegang sama laki-laki ya, kita tidur bareng kayak suami istri satu rumah. Nah kita diurus sama mereka kayak gitu. Makanya saya ngelihat video di FYP saya kagetnya minta ampun. Saya bilang widih, ini udah kayak gini lagi. Tapi kalau di Timur Tengah itu ya kayak gitu, apalagi khususnya di Emirat ya. Di Emirat emang kayak gitu. Dan yang ngejualnya itu orang Indonesia, orang perempuan gitu ya. Itu udah kebiasaan, saya juga udah tahu gitu ya. Orang Indonesia itu lebih bajingan, kalian tahu nggak? Taunya cuma cuan orang Indonesia itu. Makanya sebelum berangkat saya suka bilang ya di video saya di TikTok saya itu, kalian harus punya kontrak kerja. Jangan mikirin uang pit besar begini. Jangan, kalian tuh harus pikir gaji kita berapa, uang pit kita misalkan berapa, dijamin apa enggaknya, kantor kita bagaimana di Indonesia sama di sini, bertanggung jawab apa enggak. Jangan asal berangkat gitu. Kayak gitu, yang DM saya itu banyak di TikTok, di Instagram banyak yang nanya, dikirain saya kaburan. Saya itu bukan kaburan, cuma saya suka menampung kalau ada orang-orang curhat, saya dengerin gitu atau apa gitu. Saya itu tahu gitu. Jadi untuk teman-teman please deh. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk para TKW, kalau kalian punya majikan baik, gaji lancar, walaupun gaji itu kalau nggak 1.000-1.200 ya yang pertama-pertama itu, jadi kalian itu harus mikir lagi dua kali kalau mau berangkat itu ya. Jangan kan udah di negara Arabnya kita, kok gaji kita segini, kok kerjaan kita capek gitu ya. Kan kalian udah tahu gaji dari Indonesia itu cuma 1.000, kalau nggak 1.200 ya. Untuk teman-temanku semuanya, kalian mikir dulu kalau mau berangkat kerja gitu. Makanya saya kemarin ada lagi di TikTok ya, lihat TKW makan katanya dari sampah karena majikan gak ngasih makan gak apa, tapi TikTokan dan dia jual kesedihannya itu diumbar di sosial media, di videoin, diapain gitu ya. Dia makan katanya begini, hello, kalau masih kita punya gaji beli, jangan sampai diumbar kayak gitu. Satu, malu, kedua ya buat ngapain juga ya. Begitu juga itu ngambil dari sampahnya itu sampah apa. Pokoknya saya tuh nggak terlalu suka kalau orang ngomong-ngomong aneh-aneh gitu ya. Pokoknya untuk teman-teman intinya ya, kita harus bisa ngoreksi diri, dan apa tujuan kita berangkat dari Indonesianya itu untuk apa, untuk kerja apa, untuk apa ya. Jangan aneh-aneh gitu pergi ke Arab itu. Saya pokoknya kayak gitu. Saya tuh ngelihat orang-orang itu, aduh saya gimana gitu ya. Pokoknya kalian simak deh videonya itu tuh yang itu yang kaburannya itu ya. Pokoknya kasihan, lihat. Tapi mau saya blur mukanya ya teman-teman, mau saya blur karena itu nggak di blur mukanya, karena saya tahu dia itu punya keluarga. Apalagi dia dijual sampai 1 jam guys, 20 kali katanya, 20 kali laki-laki. OMG.
Saya nggak ngabis mikir itu 1 jam 20 kali masuk itu barang. Pokoknya nggak habis pikir saya harus gimana gitu ini. Jadi mau saya blur ya mukanya. Kalau nggak di blur kan dia punya keluarga gitu ya di kampung, malu gitu. Tapi udah viral sih di TikTok, udah pada tahu gitu. Tapi saya nggak mau saya viralin, saya mau tutup karena itu juga aib ya. Pokoknya ya yang di Indonesia itu kasihan juga sih saya tuh, tapi saya juga bingung gitu, suka mikir dulu gitu, kesini tuh mau kerja apa mau ngapain. Pokoknya saya itu pusing teman-teman lihat FYP kayak gitu. Itu tujuan utamanya apa dan sampai seperti itu tuh bagaimana, nggak tahu saya. Dia itu kaburan apa dari Indonesia langsung. Tapi kalau dari Indonesia langsung kan harus punya KTP gitu, harus punya. Pokoknya untuk teman-teman simak deh videonya ya. Itu setelah ini saya ngomong, simak. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, yang untuk teman-teman ya yang dari Indonesia gitu. Kita itu harus mikir ya, kita tuh punya kontrak kerja. Satu, yang mau berangkat ke Arab, mau berangkat kemana, harus punya kontrak kerja. Gaji itu berapa, kantor di Indonesianya bagaimana, kantor di Arabnya bagaimana. Kalau majikan gak baik, kita kan bisa balik ke kantor ya. Jangan kabur itu tidak indah ya. Kabur itu tidak indah. Apa yang saya bilang itu cuma 2, saya cuma mengasih tahu ya. Kalian itu kalau kabur mau jadi lonte apa, kerja lurus gitu. Tapi kalau majikan tidak mukul ya, kalau majikan tidak mukul nih, gaji masih lancar gitu ya dikasih. Kalau majikan koret mah kita beli aja makanan sendiri sampai finish kontrak pulang. Dan jangan lupa kita tuh harus ibadah, minta sama yang maha kuasa. Kan Allah itu yang membolak-balikan segalanya ya, yang maha segalanya. Pokoknya kita minta sama pangeran gitu, ya Allah majikan saya tuh begini, tolong diluluhkan hatena atau gimana. Kita berdoa bukan di sosmed, majikan begini atau begitu gitu ya, ngomong di sosmed. Pokoknya jangan seperti itulah ya. Pokoknya kalau dari saya mah, kalau majikan kalian masih wajar gitu ya, apalagi ngasih gaji, jangan kabur ya. Kalau dari saya jangan kabur, finish kontrak, goodbye. Dan jangan lupa kita tuh harus ibadah, minta hampura ya sama orang tua kalau kita masih punya orang tua. Dan minta, kalau kita punya suami, minta maaf sama suami. Kalau masih punya mertua, minta maaf sama mertua. Minta doa dari mertua, insya Allah majikan itu bisa baik, bisa, pokoknya bisa segalanya lah ya. Jadi jangan pada kabur. Tuh yang kabur lihat sekarang. Jadi pada begitu dijualin sama orang Indonesia, masih sama orang Indonesia loh dijualnya, bukan sama negara-negara lain, sama orang Indonesia. Dari orang Indonesia dijual ke orang luar gitu. Dan per jam itu 20 laki-laki, ada yang 30, ada yang 15, ada yang 10. Per 10 menit itu laki-laki masuk gonta-ganti. Buset, saya bilang. Saya itu tadinya percaya nggak percaya, buset saya bilang. Ada juga benar, tapi saya udah tahu sih kehidupan di luar gitu, karena saya dulu punya teman kayak gitu ya. Nah kehidupan di luar itu katanya gini, dan dia menceritakan, dan saya juga tahu sih keluar kehidupan di luar. Oke, sip. Don't jump, jangan loncat. Bismillah ya Allah. Go. Ayo mama tak ada ya. Namanya Neng doang, aku cuma tahu sama Aboy. Terus kamu dijual sama dia? Bumi ya katanya protem ke Dubai, katanya begitu. Aku nurut aja pas itu jadi. Orangnya seperti apa sih yang namanya Neng itu? Gendut ada ini. Coba cek dulu, coba lihat, coba gendutnya seperti apa, karena kita juga tahu juga. Iya. Ini Ah. ada TikToknya. Tadi siapa yang dijual sama Tia? Saya nih. Kamu dijual sama Tia? Iya. Kayaknya ketangkap. Belum. Ini dijual sama siapa?
Neng? Iya, sama itu juga. Sama Tia juga. Iya. Kamu dijual sama Tia juga? Enggak, saya dijual sama Dewi. Dewi dari mana? Dewi dari Bandung yang fotonya yang udah saya kasih. Oke. Mbaknya dijual sama siapa? Aku ngikut temen, nggak tahu namanya siapa. Siapa sih? Ikut teman nggak tahu namanya siapa? Yang jual aku siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Aku kan kenal si paru-paru. Oh, tahu. Mbaknya di sana dijual sama siapa? Siapa sih? Marita, orang Cianjur. Nah, Rita. Aku tanya di situ yang bawah tadi. Oke, ini buat teman-teman Simok. yang penjual ini, coba deh tampakkan wajah kalian. Simok yang gendut suka banget sama mata itu Simok yang jual dia. Simok. Simok ada di mana Jual posisinya? berapa emang aku? Nih guys, ada cerita suka duka nih. Selama disekap, ada yang lucu katanya Mbak. Ceritanya apa Mbak? Gimana Mbak? Setelah diculik dijual sama Rita tuh cerita gimana Mbak? Setelah dijual ya itu tadi apa? Katanya dijanjiin Desember dipulangin, akhir Desember. Nah setelah itu sampai sekarang dijual dan dijual. Itu pertama dia ngomong katanya, oh ya aku pulangin Desember, akhir Desember aku bikinin paspor. Setelah di situ kerja 8 bulan, hampir 9 bulan, aku ditaruh di center sampai 3 center atau 4 center tuh. Setelah akhirnya aku balik lagi, ternyata dijual. Katanya Rita, aku kasih ke center lain untuk pulang ke Indonesia. Itu tambahan uang ke Indonesia nanti minggu ini mau dijanjiin. Sehari berapa? Sehari berapa? Dapatnya kamu? Sehari yang waktu di center yang ketiga kadang 10, 9 Per 20 menit guys. Coba. Itu si Rita dapat duit berapa itu tiap minggunya? kalau gajian kan sedapat saya ratingan itu seminggunya berapa ribu gitu atau 2 minggu. Nanti si Rita dapat duit juga kan? Iya, itu uang dari saya. Kan jahat banget ya. Akhirnya saya dijual sama orang Indramayu. Nah itu Indramayu suka sama Bengali. Nah, Itu yang lucunya mana nih Cete? ya itu saya herannya kenapa itu cewek sangat suka Bengali, akhirnya minta uang ke saya, uang tips setiap hari berapa, katanya nanya berapa. Si Rita itu? Bukan, yang satunya lagi orang Indramayu yang terakhir aku dibeli sama yang orang terakhir. Namanya? Namanya Risma. Risma tapi fotonya udah nggak ada. Si Risma itu minta uang tip kamu buat bayarin si Bengali itu. Oh, Kasih iya. ke cowoknya untuk buat makan hari itu. Itu si Santi apa digigitin ya sama si Bengali. Inilah guys, suka duka ya tuh ya gimana ya. Insya Allah semua cepat berlalu. Badai pasti berlalu guys. Amin. Ya enggak. Terima kasih banyak Bu semua pertolongan. Ini mah pertolongan Allah. Insya Kalau Allah. ada ibu mungkin nggak bisa keluar. Saya juga takut sebenarnya. Berantem saya sama orang Nigeria. Ya lah, insya Allah guys, mudah-mudahan besok dapat kerjaan yang lebih bagus. Good night everyone, good night. Selamat malam, malam-malam sambil cerita, sambil curhat nih ya. Ini guys saya nanya nih sama mbaknya, itu suka dukanya nih selama disekap gimana tuh? Jadinya jam berapa mulai kerja, selesai jam berapa? Saya tidur jam 4 pagi sampai jam 11 siang ya Bu. Jam 11 siang orang tutup aja jam 4. Jam 5 jam 5 tidur, jam 11 siang. Jam 11 siang bangun, mandi, make up. Setelah make up, duduk di semua kursi. Habis itu nunggu tamu yang datang. Setelah tamu datang bayar sama yang penjaganya itu. Setelah itu bayar berapa? Cuman dikasih rating satu. Rating berapa? Berapa satu? Oh, satu laki-laki tuh ratingnya. Bayarnya satu shot 150 ada, 170 ada. Tapi itu setelah masuk kamar keluar cuman dikasih ratingan 40 dibagi 2 sama Arab. Berapa menit itu? 20 menit. Jadi 20 menit kerja 10 dirham. Kita
Astagfirullahaladzim. Kalau ngasih kita makan Itu penjaganya serem tuh. Waktu itu saya lihat orang Nigeria tuh, saya berantem sama saya. Ada emak-emak berantem sama Nigeria. namanya Bang Gali ya, macam-macam, ada brewok, ada enggak. Itu tuh si Santi digigit-gigit sama Bang Gali, tangannya sampai biru-biru. Iya itu. Terus itu pembagian uangnya itu si kayak yang kamu dijual sama siapa? Siapa yang jual kamu tuh namanya? Saya pertama Semarang Banten. Ya, namanya siapa tuh? Lupa. Udah lama. Setelah itu 2 hari ditaruh di center, nggak dapet Center mana? nggak tahu, baru pertama. Oke. Malam nggak dapet tamu karena aku nggak mau, hati saya nggak mau pokoknya kerja kayak gitu, karena aku dijerumusin, ditipu, katanya ada majikan, adik majikan, katanya bagus sekali. Nah terus aku keluar diambil, ternyata dia bohongin saya. Saya dandan pun didandanin karena aku nggak bisa dandan, saya nggak mau. Saya pokoknya pengen nangis sama nangis adanya, hati sedih. Setelah itu udah dilempar lagi ke orang Bima, Namanya? namanya Yuni, tapi lupa foto-fotonya, nggak ini. Sama orang Yuni, di situ saya kerja 1 bulan. Nah saya kabur sama orang Jawa Timur, 2an, Namanya? udah ditolong sama Rita. Rita. Rita yang ada fotonya tadi. Nah itu di situ saya selama 9 bulan kerja. Katanya Desember dijanjikan pulang, akhir Desember. Akhirnya aku nggak minta gaji karena pengen pulang. Saking pengennya pulang sampai aku nggak ngirim ke orang tua, nggak. Mbak Santi, ini yang ngejual Mbak Santi dari awal tuh siapa tuh namanya? Ini orangnya di TikTok, ini Aboy namanya nih. Ini Aboy yang jual saya. Ini Tekne, ini dari Sukabumi, orang Indo juga. Nah ini aku ini. Katanya Putan, katanya ke Dubai. Tahu-taunya dijual. Kalau di dalam kan nggak bisa keluar, HP semua dirampas tas. Sekarang posisinya ada di mana tuh yang namanya Aboy? Di itu, di Sarga. Kemarin sih di Sarga, sekarang nggak tahu kok, udah lama, udah 8 bulan. Coba teman-teman siapa yang mengenal namanya Aboy dan siapa lagi? Tekne? Ya, dari Sukabumi. Coba dong muncul dong, saya minta pertanggungjawaban kalian gimana nih? Masa sesama teman Indonesia, saya minta pertanggungjawabannya. Ayo, silakan beri klarifikasinya ke saya. Nah ini, ayo kita selesaikan semua. Bagaimana supaya tidak ada terjadi lagi korban penjualan sesama perempuan Indonesia. Kita sama-sama mencari rezeki di negara ini. Oke? Selamat makan teman-teman, selamat makan. Selamat menghirup udara segar dari balkon ya. Makan seadanya ya. Jangan nangis. Siapa yang kangen sama piring saya ya? Itu jawa-jawa bawa dari Indonesia. Sorry, gimana? Nggak boleh. Gimana? Kata mereka gimana? Iya kata bosku, kalau ada tamu yang nggak pakai kondom dikasihin ke aku. Terus suruh dilayani, suruh buka baju semuanya, dimakan semuanya, katanya nggak apa-apa, no problem. Ada sen, ada good. Itu yang nyuruh tuh si bos yang orang Indonesia itu. Terus yang orang Indonesianya? Orang Indonesianya yang jadi korban ya, teman-teman aku sama kayak gitu juga. Enggak, bukan bosnya ada orang Indonesia itu. Si Lili itu di mana? Yang jual aku udah kabur. Oh, jadi dari si Lili itu kamu diserahkan ke si Bang Gali. Iya. Nah, si Lili dapat uang berapa dari Bang Gali? Katanya 4.000. Yang nganter kamu ke si Bang Gali itu si Lili sendiri? Iya. Lili yang nganter ke Bang Gali? Iya. Terus HP-ku diambil. Punya ini enggak fotonya si Lili itu ya, saya mau cari. Nama aslinya siapa? Dulu tinggalnya di mana sama Lili? Enggak tinggal sih. Kenal di mana sama Lili? Di Facebook. Ada namanya Lili apa di Facebooknya? Di Facebooknya aku lupa. TikToknya ada nggak? Nggak ada. Lili nggak punya TikTok? Nggak ada. Ciri-cirinya gimana sih namanya Lili? Orangnya udah tua itu. Dari mana asalnya? Kurang tahu juga sih aku dari mana dia asalnya. Janjinya apa tuh sama si Lili? Si Lili janjinya gimana? Ada yang punya fotonya nggak teman-teman? Fotonya si Lili? Nggak ada. Di Facebook juga itu fotonya nggak ada, cuman ada gambar kopi.
Ini yang baru saya lihat nggak ada datanya itu. Ini begini kondisinya teman kita Leni, sahabat TikTok. Jadi mohon bantuannya deh, siapa yang kenal sama yang namanya Lili, siapa yang kenal juga dengan Mbak Leni. Mbak Leni asal dari mana? Dari Indramayu. Doakan ya cepat sembuh dan semoga cepat bisa pulang ke tanah air. Terima kasih. Aku dipukul. Kalau aku sakit, nggak boleh sakit, kerja terus. Itu si Tia gimana? Tia lari. Dan ketemunya siapa sih? Yang ngejual kamu siapa? Yang ngejual aku Lili. Gimana? Orang Indonesia, dia kabur. Nama aslinya siapa? Nggak tahu. Katanya emang dipanggilnya Lili. Lili. Iya, nanti kalau ada fotonya kasih ke saya ya. Insya Allah. Jangan takut ya. Guys, saat ini kita sedang menyusun rencana selanjutnya. Gimana? Gimana teman-teman, masih semangat untuk bekerja? Kita lupakan masa lalu, tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Ya nggak guys? Semangat, semangat, semangat. Insya Allah semoga mendapat rezeki yang berkah ya teman-temannya. Bismillah ya. Jadi gimana nih, gimana rencananya? Mudah-mudahan ke depan ada pekerjaan lebih baik ya. Dan harus jaga diri baik-baik. Jangan tergiur sama bujuk kayu Pakistani, Bang Gali, ataupun siapapun. Gak usah pacar-pacaran ya. Takut dah. Katanya mau kerja mau pacaran. Aduh, Cawiti. Yaudah guys, doakan semoga semuanya jadi lebih baik, dapat pekerjaan yang lebih berkah, halal, dan bisa membantu perekonomian keluarga. Oke, terima kasih semua dan yang telah mendukung. Insya Allah kita mulai dengan awal yang lebih baik. Bismillah.